Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup damai berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sobat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kondisi real yang berada di lingkungan sekolah. Selalu kita memanjatkan syukur karena masih diberikannya kesempatan buat kita untuk menikmati kehidupan di dunia yang luar biasa indah. Nikmat sehat, nikmat rezeki, wajib senantiasa untuk kita syukuri. Wujud dari syukur kita yaitu bagaimana kita selalu mengingat kebesarannya pada saat kita beribadah. Sahabat-sahabat sekalian, kesempatan belajar kita mengenai kondisi real yang ada di sekolah tentang konflik. Siswa sebagai seorang individu yang sedang berada pada masa perkembangan, proses berkembang ini dalam rangka mencapai jati diri ke arah kehidupan, ke arah kematangan, ke arah kemandirian. Mereka selalu melakukan interaksi sosial, interaksi budaya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan komunitas. Untuk mencapai kematangan tersebut, harusnya memang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kehidupan yang normal. Namun siswa tentunya memerlukan bimbingan, karena secara psikis kemudian secara fisik mereka juga belum mampu untuk menerima permasalahan-permasalahan yang lebih besar, sehingga terkadang pada saat melihat sebuah model konflik ataupun permasalahan, pada saat pengambilan keputusan menjadi keputusan yang tidak sesuai. Perkembangan siswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisiknya, kemudian psikis, maupun lingkungan sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan itu yang menjadi cermin buat pribadi siswa. Perubahan ini dalam sebuah proses akan mempengaruhi, sehingga pembinaan, bimbingan, dukungan tentunya harus selalu diberikan agar siswa tidak salah dalam menentukan arah kemana dia akan melangkah. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian. Dari pengertian tadi, bahwa disimpulkan upaya pengajaran dan pendidikan ini merupakan sebuah proses bagaimana arah kemampuan dan daya tangkap siswa menjadi arah yang lebih dewasa. Kemudian proses pendewasaan ini dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam hal ini tentunya bagaimana kita memberikan informasi secara stimulan berkesinambungan dalam rangka untuk merubah sebuah proses sifat secara psikis dan secara fisik, kemampuan dalam pelatihan.
tujuan pendidikan akan menentukan ke arah di mana anak akan dibawa. Di samping itu, pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari dua sudut atau dua sisi. Yang pertama dari sudut pandang tujuan pendidikan secara nasional atau secara umum. Yang kedua adalah tujuan pendidikan secara Islam. Tujuan pendidikan secara Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan Islam lebih mengutamakan akhlak. Secara lebih luas, pendidikan Islam bertujuan untuk pembinaan akhlak, kemudian budaya, kemudian kepribadian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan secara Islam yaitu mempersiapkan peserta didik berakhlak mulia, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti pada saat kehidupan di akhirat. Sedangkan tujuan secara umum mengenai pendidikan adalah untuk membuat atau menciptakan kehidupan bangsa dalam rangka mencerdaskan dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, berikutnya mempunyai kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, serta mempunyai kepribadian yang mantap serta mandiri dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan berbangsa dan bernegara. Dari dua sudut pandang tersebut tentunya dapat kita garis bawahi di mana sebuah pola dalam pembelajaran siswa seharusnya tertuang bagaimana adanya perubahan sifat dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana membuat sebuah pola integritas siswa dalam rangka mengasah pola pikirnya. Secara etika dan secara logika ini masing-masing saling mengisi, berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan baik dedikasi secara individu maupun secara interaksi secara sosial. Apabila hal ini dapat dijalankan dengan baik, maka siswa tersebut nantinya dapat diterima di lingkungan masyarakat. Memang terkadang secara psikis konflik ini muncul pada saat mereka berinteraksi di lingkungan sosial maupun pada saat para siswa mencari jati dirinya. Tentunya pada saat mencari jati diri, banyak referensi-referensi yang masuk. Bisa melewati televisi, bisa melewati media sosial, bisa juga berinteraksi di lingkungan tempat belajar ataupun di tempat yang lainnya. Sekali lagi, dan ini berpengaruh. Manakala siswa tersebut tidak punya benteng yang bagus, maka banyak sekali masalah yang timbul, baik internal di dalam diri siswa itu sendiri maupun dalam rangka bersosial di masyarakat maupun di komunitasnya. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya sudah mulai dipahami oleh masing-masing siswa, sehingga pada saatnya nanti siswa bisa mengambil keputusan mana yang seharusnya dilakukan. Materi ini menjadi salah satu masukan buat calon tenaga pengajar, Bapak Ibu guru maupun
yang sekarang sudah aktif dalam mengajar, dalam rangka membimbing, mendekati, menemani siswa, sehingga siswa bisa menemukan jati diri, baik sebagai seorang pribadi atau individu, maupun sebagai seorang makhluk sosial. Masalah-masalah yang muncul dalam sebuah lingkungan sekolah ini dari semua elemen. Apabila semua tersebut bisa tersusun dengan rapi, ada kesempatan mencerna sebuah permasalahan, kemudian bisa mentelaah masalah dengan sebaik mungkin, pasti akan menemukan solusi yang ideal sesuai dengan referensi yang didapatkan. Pembekalan materi ini kita ulas dari sudut pandang guru. Meskipun permasalahan tadi ada di lingkungan siswa, karena ujung tombaknya adalah prestasi belajar siswa. Bisa juga permasalahan muncul di lingkungan karyawan, di lingkungan tenaga pendidik, kemudian di lingkungan masyarakat, berikutnya di lingkungan yayasan, yang semuanya akan dapat memberikan kontaminasi terhadap pribadi siswa, sehingga siswa tersebut tidak mampu menunjukkan karya terbaiknya dalam bentuk prestasi. Karena begitu kompleksnya permasalahan, maka sebagai seorang pribadi, sebagai seorang guru, selain tadi mampu menjadi pengganti orang tua di sekolah, kemudian menjadi partner, berikutnya dapat juga menjadi seorang bawahan yang bisa mendukung atasan, kemudian seandainya kita menjadi seorang kepala sekolah, maka kita menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan buat karyawan ataupun sivitas akademik yang berada di situ. Dari sudut pandang guru, banyak sekali permasalahan yang kompleks secara psikis yang akan kita hadapi pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Konflik tersebut merupakan perbedaan persepsi muncul karena adanya pemahaman atau adanya ketidak saling pengertian dari kedua belah pihak atau lebih, sehingga muncul konflik. Adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, itu juga menyebabkan konflik. Konflik-konflik tersebut antara lain ada konflik guru dengan siswa, kemudian antar sesama guru, guru dengan lingkungan sekolah, kemudian guru dengan yayasan, guru dengan sekolah, kemudian guru dengan lembaga pendidikan yang lain. Ini muncul apabila tidak dibarengi dengan kemampuan kita dalam mencerna, tentunya semuanya akan masuk dan menjadi beban kita sebagai seorang guru pada saat berada di sekolahan. Mengapa masalah ini muncul? Antara lain karena cara komunikasi Bapak Ibu guru yang kurang baik dan kurang profesional. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru berbuat kasar, baik lahir maupun batinnya. Ya, memang hal ini susah apalagi dalam rangka mendidik. Tetapi kita sebagai seorang guru pasti akan dapat membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Terkadang kita menyadari pada saat mendidik berlebihan memberikan perlakuan kita kepada siswa. Kemudian permasalahan kita terhadap orang tua siswa. Apa yang kita perbuat kepada siswa, dampaknya sampai ke belakang. Sehingga Bapak Ibu guru dilaporkan oleh orang tua siswa kepada yayasan, kepada kepala sekolah. Kemudian guru berbisnis,
mungkin meminjam uang orang tua siswa, guru kurang komunikatif, atau masalah yang kecil dibesar-besarkan, masalah yang besar justru malah tidak tertangani, sehingga kasus-kasus yang seperti itu menjadi stimulan, menjadi perangsang timbulnya sebuah konflik yang besar manakala tidak ditangani dengan sebaik mungkin. Pada saat kita melihat ulasan yang ada di media, terkadang kita merasa beban tersebut ditanggung oleh seorang tenaga pengajar atau guru. Pada saat memberikan pendidikan di lingkungan pendidikan, banyak sekali para peserta didik yang karena keterbatasan dalam pemahaman justru mengalihkan arah pembinaan tersebut sebagai sebuah penyiksaan. Dengan adanya PR menjadi beban buat siswa dan orang tua yang berlebihan tentunya, kemudian dengan adanya tugas-tugas, kemudian adanya rapat-rapat pertemuan dengan wali siswa, itu terkadang juga menjadi sebuah beban. Faktor penyebab konflik ini ada beberapa hal, antara lain karena Bapak Ibu guru saling tergantung. Yang seharusnya punya kemandirian pada saat memberikan penanganan kepada peserta didik, guru justru malah saling tergantung dengan yang lain. Yang berikutnya, kalau ini sudah tergantung, maka akhirnya menjadi beban kepada guru yang lain. Faktor yang pertama adalah bahwa guru tersebut mempunyai sifat saling tergantung satu sama lain. Yang seharusnya mempunyai sifat kemandirian, guru memberikan beban yang lebih kepada guru yang lain. Permasalahan siswa harusnya menjadi permasalahan wali kelas yang ada di situ, guru kelas yang ada di situ yang sedang mengajar. Baru kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa mengajak guru yang lain. Tetapi secara personal bahwa guru harus memberikan penanganan lebih awal. Yang berikutnya, adanya masalah komunikasi. Bagaimana karena perbedaan persepsi, kurang sepemahaman, baik interaksi guru sesama guru, kemudian guru dengan kepala sekolah, guru dengan yayasan, maupun guru dengan peserta didik, masalah ini akhirnya menjadi besar karena adanya perbedaan komunikasi, adanya perbedaan cara pandang, perspektif. Yang berikutnya adalah karena kurang diadakannya pertemuan. Seharusnya Bapak Ibu guru saling mengadakan pertemuan kalau memang permasalahan tersebut muncul dari orang tua siswa. Sering mengadakan pertemuan mungkin secara individu atau kelas kecil kepada siswa-siswa yang memang mempunyai permasalahan, sehingga kajiannya bisa lebih mendalam, bukan justru malah cuek ataupun acuh tak acuh. Yang berikutnya adalah perhatian. Bagaimana menjadi seorang kepala sekolah memberikan perhatian kepada Bapak Ibu guru, yayasan memberikan perhatian, orang tua begitu juga dengan guru. Bagaimana memberikan perhatian yang ekstra kepada stakeholder yang berada di situ. Lepas dari itu ada permasalahan ataupun tidak, sehingga kita bisa lebih cepat tanggap manakala ada permasalahan, bisa segera memberikan solusi yang terbaik. Apa saja dampak negatifnya manakala kita tetap mempertahankan faktor-faktor konflik secara terus-menerus. Jelas menjadi sebuah iklim yang tidak baik manakala Bapak Ibu guru menyimpan kemudian mempertahankan masalah tersebut secara terus-menerus ataupun larut dalam kondisi yang sehat,
seharusnya begitu ada permasalahan, maka permasalahan tersebut pastikan tidak sampai meluas dan bisa selesai dengan waktu yang lebih singkat. Masalah itu akhirnya mempunyai dampak yang negatif, bisa adanya laporan orang tua siswa kepada kepala sekolah, kemudian kepada yayasan, atau kalau kita lihat kurang puasnya warga masyarakat terhadap instansi pendidikan. Kemudian orang tua ada kemungkinan untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lain. Kemudian peserta didik atau siswa juga malas untuk diajak sekolah. Yang lebih berat terkadang atasan, kepala sekolah, kemudian ada yayasan. Itu sudah tidak ada lagi rasa percaya kepada kita sebagai seorang guru. Itulah yang nantinya menjadi beban buat kita manakala kita berinteraksi baik secara individu maupun secara sosial di lingkungan sekolah, manakala kita tidak segera menyelesaikan beban permasalahannya. Kondisi yang real di akhir-akhir ini banyak sekali adanya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan karena efek memang yang luar biasa panjang, bagaimana sebuah pendidikan dituntut untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap sebuah pemikiran dan tindakan yang positif, namun justru tidaklah demikian. Pendidikan hanya sebentar, menjadi tradisi saja, dan setelah selesai menyelesaikan waktunya, maka personal atau seseorang akan berubah 180 derajat. Tidak lagi menggunakan akal pikiran, tidak lagi menggunakan hatinya, etika, logikanya, dan estetikanya dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara. Bagaimana secara psikologi pendidikan Islam, guru diajarkan untuk selalu membuat sebuah telaah atau kajian bagaimana cara kita mengatasi konflik, baik itu dengan menggunakan Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama, sehingga pada saat kita menyelesaikan sebuah konflik, baik itu untuk internal individu guru tersebut maupun dalam konflik sosial, guru tentunya bisa memberikan kebijakan yang paling sesuai atau paling bijaksana. Dalam rangka itu, kita dapat mentelaah salah satunya melewati surat pertama. Dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sebagai guru di pendidikan agama Islam mempersiapkan diri kita sesuai dengan sunnah Rasul, memberikan yang terbaik dan selalu berbagi kebaikan kepada sesama. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tidak gila hormat, kita juga tidak ingin dihormati. Lepas dari beban itu semuanya, kita tidak mencari titik aman. Kita akan memberi sesuai dengan kemampuan kita, dan kita akan selalu berusaha dengan memberikan yang terbaik. Maha Pengasih selalu memberi, bukan kita meminta. Minta penghargaan dari atasan karena perbuatan baik kita, minta dihormati oleh teman-teman yang lain, minta dikasih oleh bawahan kita, siswa-siswa kita, tidak. Tapi kita memberikan perhatian tersebut. Maha Pengasih dan Penyayang. Yang berikutnya adalah apa yang kita berikan dalam rangka perbaikan pendidikan kepada peserta didik, dalam rangka perbaikan konflik kepada sesama, kepada atasan kita, kepada masyarakat, dan kepada stakeholder yang lainnya. Dalam bingkai Islam secara psikologi, bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda satu dengan yang lainnya, namun ada sifat-sifat yang dapat kita jadikan contoh
jadikan teladan seperti Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, imam-imam yang ada di daerah kita, di mana kita selalu memberikan ilmu pengetahuan baik itu di bidang agama maupun di bidang yang lainnya. Tentunya konflik ini akan pasti ada. Indah manakala kita melihat bahwa sebuah konflik itu bisa kita selesaikan dengan kebaikan, tanpa adanya disintegrasi, tanpa adanya perpecahan, tanpa adanya perkelahian. Itu yang diharapkan. Bagaimana cara menjembatani itu semua? Kita belajar untuk menahan diri, untuk tidak segera mengambil keputusan, dan itu salah, karena jangan sampai kita membuat sebuah keputusan itu di saat-saat yang ekstrim. Pertama, pada saat kita merasa gembira sekali, kita membuat sebuah keputusan. Kemudian pada saat kita merasa sedih sekali, kita membuat keputusan. Pada saat kita jengkel sekali, jengkel kepada para siswa, jengkel kepada teman-teman yang lain, jengkel kepada atasan, kita membuat sebuah keputusan. Keputusan ingin keluar, keputusan ingin mencuri, dan seterusnya. Pada saat kita normal, kita sudah mulai dalam kehidupan yang wajar, kemudian kita membutuhkan penilaian-penilaian agar keputusan kita benar-benar bijaksana. Kalau kita sudah menyadari diri kita bahwa apa yang kita perbuat belum tentu baik, habis itu kita akan meminta maaf apabila di situ memang ada konflik, baik kepada atasan maupun kepada bawahan kita atau kepada teman sejawat. Tidak ada istilah malu untuk meminta maaf. Begitu juga pada saat ada yang lain meminta maaf kepada kita, maka dengan lapang dada, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memaafkan hambanya, apalagi kita. Dan setelah itu segera berbenah, berbaik untuk periode yang akan datang, sehingga langkah kita tidak terbebani. Karena pada saat kita mengajar di sekolah, kemudian ada beban-beban permasalahan, baik itu konflik yang kecil maupun konflik yang besar, tentunya sedikit banyak akan membebani pemikiran kita, fokus kita yang seharusnya dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk mencerdaskan para peserta didik, itu akhirnya terbuang percuma hanya sekedar melayani, baik itu secara langsung maupun kita melewati media sosial. Terus yang berikutnya adalah kita selalu belajar manakala mendapatkan konflik, jadikan bahwa setiap prosesi, setiap pengalaman yang kita terima adalah pembelajaran buat kita. Pada saat sahabat-sahabat semuanya nanti di sekolahan, jabatan semakin lama semakin naik, semakin lama semakin ke atas, popularitasnya meningkat, keputusannya ditunggu-tunggu, di situ yang jelas konfliknya juga semakin besar. Dengan sahabat-sahabat mau belajar dan mau menyadari bahwa itu adalah ujian, maka Allah akan mengangkat derajat sahabat-sahabat semuanya karena melewati tahapan ujian tersebut. Sabar. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita belajar bahwa menyadari dan belajar bahwa itu adalah sebuah proses yang memang Allah kehendaki. Yang terakhir adalah bagaimana kita mau memberikan ilmu ini, pengalaman pada saat kita menghadapi konflik, kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sekolahan, kepada atasan kita, ataupun kepada siswa kita, sehingga pengalaman ini jangan sampai berulang. Karena banyak proses-proses permasalahan itu justru berulang, sementara tidak diantisipasi sebelumnya. Meskipun itu sudah berulang dan itu hanya sekedar lalu saja. Untuk itu, kalau kita sudah bersiap-siap dan kita berikan kepada generasi berikutnya, konflik sudah diperkirakan sebelumnya apa yang nanti akan terjadi,
Sebagai contoh, pada saat memang ada 1-2 siswa yang harus dikeluarkan dari sekolah ataupun tidak naik kelas, tentunya di situ kita akan rapat terlebih dahulu dengan wali kelas, dengan guru bidang studi. Setelah itu memang memberikan porsi bahwa siswa tersebut tidak naik kelas, akhirnya kita memberikan keputusan di catatan terakhir belajar siswa, di rapotnya kita coret yang naik kelas sehingga siswa tersebut menjadi tidak naik kelas. Beban moral buat kita manakala ada peserta didik kita yang memang karena tidak mampunya kemudian kita tidak naikkan. Dan pada saat seperti itu benar-benar kita berani bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan dengan cara menunjukkan bahwa memang betul-betul siswa tersebut perlu adanya remedial, perlu adanya perbaikan. Dan ini semua dibimbing dalam rangka perbaikan mutu prestasi siswa itu sendiri, dalam rangka peningkatan pendidikan. Tidak ada istilah sakit hati kemudian kita menyakiti orang lain. Bingkai Islam selalu indah, apalagi kita menjadi seorang tenaga pengajar, bisa memberikan cerminan, bisa memberikan contoh bagaimana guru yang baik kepada peserta didik. Baik ukurannya tidak menyenangkan kedua belah pihak, belum tentu. Contoh, pada saat jam kosong, baik Bapak Ibu guru maupun peserta didiknya pasti akan senang. Tapi apakah itu baik dalam bingkai Islam? Tentunya tidak. Karena di situ mubadzir, waktunya habis dan boros. Mungkin pada saat mendidik, ada kalanya Bapak Ibu guru dengan cara yang agak memberikan suara yang lebih keras. Tetapi mungkin cara tersebut justru memberikan shock terapi kepada siswa untuk berubah secara pola tingkahnya menjadi yang lebih baik lagi. Sesuai dengan kondisinya, apa yang nanti akan sahabat-sahabat semua hadapi di lapangan, yang jelas tidak ada tendensi apapun, semuanya lillahi ta'ala, kita mendidik karena Allah Ta'ala, dan semoga bisa bermanfaat apa yang kita berikan karena itu menjadi salah satu ladang ibadah kita. Ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ini bukanlah hanya sekedar slogan saja. Ing arsa sung tulodo, manakala nanti kita sebagai seorang guru yang sudah mendapatkan posisi jabatan, baik itu sebagai seorang wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah, ataupun kita sudah berada di level yayasan, ataupun kita malah pemilik yayasan, tentunya kita bisa memberikan kenyamanan kepada bawahan kita pada saat bekerja, berikan iklim yang kondusif, kemudian berikan haknya dengan sebaik mungkin, dan berikan kesempatan pada Bapak Ibu guru untuk bisa berinovasi. Kemudian ing madya mangun karsa, manakala kita sebagai seorang guru, maka menjadi guru yang benar-benar ikhlas dengan hati pada saat mendidik. Tidak ada tendensi apapun. Setiap kali kita melangkah keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langkah kita menjadi ladang amal buat kita. Saat kita di posisi menjadi seorang guru, berikan yang terbaik buat peserta didik. Dan selalu belajar. Tidak ada istilah malu di situ. Untuk memberikan ilmu apapun demi prestasi belajar siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa masing-masing. Kemudian tuturi handayani di bawah sebagai seorang siswa, kemudian orang tua siswa, itu yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat sebuah iklim yang kondusif, memberikan stimulan agar siswa yang menerima ilmu juga bisa dengan nyaman, berikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berkreasi. Konflik tersebut dapat kita atasi. Banyak hal yang dapat menjadi referensi kita untuk mengatasi problematika pendidikan, khususnya konflik di sekolah. Yang pertama,
biasakan untuk selalu saling menghormati, baik itu kepada atasan kita, kepada sesama guru, maupun kepada peserta didik. Jangan lupa senyum, salam, sopan, dan santun. Ada kalanya kita mengucapkan terima kasih meskipun kita tidak menerima apapun. Ada kalanya kita mengucapkan permohonan maaf meskipun kita tidak membuat sebuah kesalahan apapun. Dan kita selalu memohon izin manakala kita akan menyampaikan, kita akan melintas apapun. Berikutnya, guru memberikan kontribusi dalam rangka komunikasi yang efektif. Ukurannya adalah memberikan informasi yang benar. Kemudian ukuran yang berikutnya adalah memberikan informasi yang baik, dan guru memberikan informasi yang bermanfaat. Elemen ini menjadi benchmark buat kita, patok duga buat kita dalam rangka membangun sebuah komunikasi agar tidak terjadi konflik. Ukurannya benar, kemudian baik, kemudian hal tersebut harus bermanfaat. Kemudian apabila terjadi konflik, baik secara vertikal maupun secara horizontal, segera menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang menjadi keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat itu menjadi tali erat buat kita untuk melangsungkan kehidupan dalam pendidikan di sekolah. Tentunya ini semua dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia, kemudian bagaimana meningkatkan kehidupan perdamaian di seluruh dunia melewati tangan-tangan calon guru sekalian atau bapak ibu guru sekalian. Ada di pundak kita semua sebagian siswa, dan harusnya kita menjadi teladan yang baik agar siswa kita juga menjadi pribadi yang baik. Apabila apa yang kita berikan ini bisa dinikmati oleh siswa, tentunya akan berdampak juga di lingkungan keluarga mereka, akan berdampak juga di lingkungan masyarakat. Imbasnya tidak hanya setahun, 2 tahun setelah kelulusan, tetapi setelah mereka dewasa, mereka juga dapat menteladani apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru dulu waktu belajar. Semoga Indonesia tambah kondusif. Kita sebagai seorang guru tetap semangat dalam mendidik, tidak patah. Jangan lupa untuk selalu berinovasi. Apapun yang kita hadapi, itu menjadi salah satu kesempatan buat kita menggali ladang ibadah dalam rangka mendidik, meningkatkan prestasi kemampuan peserta didik. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.